Oke, selamat siang anak-anak. Jadi, materi kali ini adalah mengenai bentuk akar. Nah, bentuk akar adalah kebalikan dari bentuk pangkat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Contohnya gimana? Nah, sekarang kita punya akar 2 dari 4. Hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 itu sendiri, atau yang artinya 2 kali 2, itu hasilnya adalah 4. Begitu juga dengan akar 2 dari 25. Hasilnya adalah 5. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Selanjutnya, akar 3 dari 8 hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Begitu anak-anak. Oke anak-anak, jadi hari ini kita lanjutkan pembelajarannya mengenai kaitan bentuk pangkat dengan bentuk akar. Nah, pada materi sebelumnya di bentuk pangkat, kita punya 2 pangkat 2 sama dengan 4, kan? Nah, di sini kita lihat bahwa pangkatnya adalah bulat. Dia adalah bilangan bulat anak-anak. Kemudian kita juga sudah pelajari 3 pangkat 3, itu adalah 27. Di sini pangkatnya juga bilangan bulat. Nah, bagaimana jika pangkatnya adalah bilangan pecahan? Tentu akan merasa sulit untuk mengerjakannya ya. 2 pangkat setengah itu berapa hasilnya? Sedangkan di sini bulat semua hasilnya kan? Nah, untuk pangkat yang merupakan bilangan pecahan ini akan kita selesaikan dalam bentuk pangkat. Jadi ini kaitannya ke bentuk akar. Nah, bagaimana bentuk akarnya? Nah, kita lihat sama-sama 2 pangkat setengah sama dengan, kita buat akar dulu, taruh basis 2, kemudian yang menjadi pangkat adalah pembilang, angka satunya ya. Kemudian angka penyebut di sini, ini menjadi akar 2 nilainya. Oke, next kita punya contoh lain, misalnya adalah 2 pangkat 3 per 5. Nah, ini juga bisa kita ubah ke bentuk akar. Kita tulis dulu basisnya 2, berpangkat 3, ini akarnya adalah akar 5, gitu anak-anak. Kemudian, misalnya 3 pangkat 3 per 7. Nah, kita juga bisa ubah ke bentuk akar. Jadi, basisnya 3, pangkatnya 3, akarnya 7. Oke, jadi dari contoh-contoh yang sudah kita tulis, maka kita simpulkan ya anak-anak ya. Kita punya sifat yang selanjutnya nih. Ternyata bentuk pangkat itu ada kaitannya sama bentuk akar. Jadi kita generalisasi menjadi A pangkat N per M itu akan sama bentuknya dengan akar A pangkat N, di sini tulis M. Jadi nilai akarnya adalah akar M. Ini juga perlu untuk dicermati. Oke, jadi yang tadi sudah kita punya sifat baru ya, bahwa pangkat ada kaitannya sama bentuk akar. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat bentuk akar. Nah, kemarin kita sudah belajar sifat-sifat bentuk pangkat, sekarang kita akan belajar sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama itu ada akar-akar sejenis ya. Akar-akar sejenis. Jadi, contohnya saya punya sifat ini. A akar B plus, maksudnya saya mau tulis C di sini. C akar B. Nah, kita bisa lihat di sana akarnya berapa? Akarnya adalah sama-sama akar B. Itu namanya akar sejenis. Nah, ketika akarnya sama, kalian hanya perlu menjumlahkan koefisien A dan C. Nah, karena akarnya sama, jadi ditulis sekali. Nah, contoh soal ini bagaimana? Misalnya, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, kita lihat di sana anak-anak. Akarnya nilainya sama ya, sama-sama akar 3. Jadi, kita cukup tulis dia sekali saja. Kemudian siapa yang kita jumlahkan? Nih, 2 dan 3 yang kita jumlah. 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi hasilnya 5 akar 3. Nah, proses ini juga berlaku untuk operasi pengurangan anak-anak. Jadi, sifat ini juga berlaku untuk pengurangannya. Misalnya saya punya A akar B kurang C akar B. Ini juga berlaku A kurang C akar B. Sama, cuman beda operasi jumlah dan pengurangan. Ya, jadi contohnya sama juga, saya misalnya punya 5 akar 3 dikurang 4 akar 3. Nah, jadi akarnya sejenis ya, sama-sama akar 3. Nah, jadi kita hanya mengurangi 5 dengan 4, karena akarnya sama. 5 kurang 4 adalah 1. 1 akar 3, atau bisa ditulis cukup akar 3 saja. Lalu gimana kalau saya punya soal 3 akar 2 ditambah 5 akar 3? Apakah ini bisa diselesaikan anak-anak? Oke, jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa?
Kenapa tidak bisa, Nana? Karena akarnya lawan jenis. Jadi tidak sejenis. Akar lawan jenis tidak bisa dioperasikan. Di sini akarnya 3, di sini akarnya 2. Nah, itu tidak bisa Nana mengoperasikan yang seperti itu ya. Nana ingat bahwa kalian hanya bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ketika akarnya sejenis. Nah, ini kan akarnya sejenis. Ini baru kita bisa jumlahkan 3 dengan 5, 8 akar 2. Begitu Nana ya. Oke, kita akan belajar sifat akar yang kedua, yaitu perkaliannya ya. Tadi kan penjumlahan, pengurangan. Nah, sekarang perkaliannya. Nah, jadi akar A kali B dari M. M itu suatu angka, A itu suatu angka, B suatu angka juga ya Nana ya. Nah, sekarang ketika kalian menemukan posisi seperti ini, kalian bisa memecah akarnya. Nah, jadi akar A dipecah akar B. Ini sama-sama punya M. Nah, itu. Contohnya apa ya? Kita buat contoh dulu ya biar paham. Contoh, akar 20. Nah, ini akar 2 ya, akar 2 dari 20. Sebenarnya kan ini ada 2 ya. Cuman spesialnya akar 2 adalah biar dia boleh tidak ditulis. Nah, itu akar 2 spesialnya ya. Nah, jadi ini bisa kita pecah akar 20 ini anak-anak. Nah, 20 itu bisa kita pecah jadi 4 kali 5 ya. Nah, ini kita terapkanlah sifat yang di atas. Jadi masing-masing punya bentuk akarnya ini. Kita tahu akar 4 itu berapa? 2 ya. Oke, good. Kemudian kali akar 5. Nah, di sini tinggal digabung aja. Selesai. Jadi akar 20 adalah 2 akar 5. Nah, itu penerapan dari sifat perkalian yang di atas. Oke, sifat bentuk akar yang selanjutnya ada pada operasi pembagian. Nah, di sini kita punya akar A per B. Nah, akarnya akar dari M ya. Akar M dari A per B. Nah, itu. Nah, sekarang ini akan sama dengan akar M dari A dibagi akar M dari B. Contoh, akar 4 per 9. Nah, ingat ya, tadi saya katakan bahwa akar 2, ini kan sebenarnya akar 2. Tapi akar 2 itu spesial banget dia, jadi boleh dihapus 2-nya di sana. Jadi kita terapkan ya sifat yang di atas. Jadi masing-masing itu punya akarnya. Kita hitung sama-sama, akar 4 adalah 2, pintar. Akar 9 adalah 3. Nah, jadi akar ini nilainya adalah 2 per 3. Oke, ini juga ada tambahan untuk sifat perkalian ya. Misalnya, ini pengembangan dari sifat perkalian. Ada A akar C kali B akar D. Nah, ini bisa kita kalikan bulat dengan bulat ya. Jadi bilangan bulat dengan bulat, kemudian akar ketemu bilangan akarnya. Nah, contoh dari operasi ini adalah kita punya misalnya 2 akar 2 kali 9 misalnya, 9 akar 2. Nah, ini kita bisa pertemukan yang bulat dengan yang bulat. Jadi 2 bertemu dengan 9, lalu akar ketemu dengan akar. Kita hitung lagi, 2 kali 9 adalah 18, 2 di dalam akar ini ya, 2 kali 2 adalah 4. Nah, ternyata ini bisa ada nilainya kan, akar 4 itu. Jadi kita bisa sederhanakan lagi. Ingat ini operasi kali. Dikali akar 4 adalah 2. 18 kali 2 jadi 36. Nah, ini adalah hasil dari perkaliannya. Nah, selanjutnya ini juga adalah pengembangan dari sifat pembagian anak-anak. Jadi misalnya saya punya A akar C per B akar D. Nah, di sini sama seperti perkalian tadi ya. Kita bisa kumpulkan A dengan B lalu akar C per akar D. Nah, ini kita bisa selesaikan ya. Contohnya 2 akar 4 per 3 akar 9. Ini bisa kita kumpulkan bulat dengan bulat, kemudian akar 4 bertemu akar 9. Kita selesaikan lagi, 2 per 3, akar 4 adalah 2, per 9 adalah 3. Nah, ini ingat lagi operasi pecahan ya, 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 3 adalah 9. Selanjutnya juga ada sifat akar yang begini anak-anak, A pangkat 2, dikenakan akar 2, maka hasilnya adalah A. Misalnya, saya punya contoh, akar 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2. Kemudian akar 15 pangkat 2, maka hasilnya adalah 15. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita ambil ini dulu ya. Kita terjemahkan dari sini. Nah, kita lihat bahwa A pangkat 2 akar, begini kan tulisannya tadi. Kalau kita ubah ke bentuk pangkat, ini akan sama dengan A pangkat, ini akar berapa tadi? Akar 2. Ini bisa ditulis begini kan? Ingat lagi sifat kaitan pangkat dan akar ya tadi ya. Nah, kita lihat
2 bagi 2 adalah 1. Jadi kita dapat A. Dari situlah asal muasal sifatnya. Oke, semoga bisa dipelajari ya. Oke, materi selanjutnya adalah menyederhanakan akar. Sebenarnya tadi udah sempat saya singgung ya, tapi kita bahas lebih dalam di sini. Nah, seperti yang kita ketahui, kita persepsi dulu ya, kita mengingat juga materi yang sebelumnya. Akar 4. Akar 4 kita sudah ketahui bahwa hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 adalah 4. Kemudian akar 9 adalah 3. Akar 16 adalah 4. Akar 25 adalah 5. Nah, itu semua hasilnya bisa kita cari. Kenapa? Karena kita sudah hafal bahwa 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, dan seterusnya. Lalu bagaimana ketika saya punya soal akar 8? Apakah ada yang hasilnya akar 8 di sini? Tidak ada, betul. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kalian harus membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu yang mana? Oke, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Misalnya adalah 2. 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2 itu sendiri. Kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu nih. 8 ini bisa dibagi 2, 3, 5, atau 7, dan seterusnya ya. Oke, 8 bisa dibagi oleh 2. Berarti kita buat 2 di sini. Nah, kita buat 2 dulu ya, karena dia bisa dibagi 2 tuh. Nah, 8 bagi 2 adalah 4. Oke, jadi temannya adalah 4. Nah, sekarang kita terapkan lagi nih sifat pangkat perkalian. Nah, berdasarkan sifat pangkat perkalian, maka ini kita bisa pecah. Akar 2 ada nilainya? Tidak ada, kita tulis 2 saja. Kemudian akar 4 ada nilainya? Ada, yaitu 2. Nah, 2 kali akar 2 ini 2 akar 2. Nah, selalu yang bulat kita taruh di depan. Nah, ini tinggal digabung aja, yang bulat ditaruh di depan, anak-anak. Oke, contoh selanjutnya dari kasus menyederhanakan akar ini adalah, nah, misalnya kita punya akar dari 32. Berapa nilainya ini? Coba kita flashback lagi deh. 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36. Lalu di mana ada 32-nya, anak-anak? Ternyata nggak ada di bilangan kuadrat. Jadi kasus ini harus kita sederhanakan dia. Kita pecah ya. Ingat tadi gimana caranya? Kita harus membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang hanya bisa dibagi dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan 11, dan 13, dan seterusnya. Masih lanjut lagi nih ya. Nah, coba kita lihat sekarang 32 ini bisa dibagi berapa dari pilihan angka-angka ini? Iya, betul sekali, dia bisa dibagi 2. Nah, jadi kita pecah nih di sini perkaliannya. Ternyata dia bisa dibagi 2, kemudian kali berapa lagi biar jadi 32 itu? Kali 16. Nah, ini kan balik lagi nih posisinya 32. Nah, sekarang berdasarkan sifat perkalian, maka ini bisa dipisah. Akar 2 itu tetap akar 2. Akar 16 berapa nih di sini tadi? 4, betul. Nah, ini kan tinggal digabung, tapi kita pindah ya, bulat yang di depan. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih di sini, akar 32 sama dengan 4 akar 2. Iya, jadi tadi kita sudah bahas ya bagaimana akar dan sifat-sifatnya, juga bagaimana sih cara menyederhanakan akar yang tidak ada teman bilangan kuadratnya gitu kan. Nah, sekarang untuk memantapkan teori-teori yang tadi, nah silakan kerjakan soal dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 di buku latihan masing-masing. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Good luck!